Shalom jemaat, kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan rasa syukur dan sukacita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Salam damai untuk kita semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa, amin. Amin, luar biasa karena Tuhan Yesus terus dan menyertai di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, amin. Dan kita percaya di dalam penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai langkah kita. Apapun yang kita kerjakan, kita percaya semuanya akan membuat jadi berhasil. Sebab Tuhan Yesus hadir bagi kita dan hadir pada pagi hari ini di ibadah kita hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Dia akan menjamah kita, melawat kita, dan Dia akan memulihkan hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan beribadah. Mari kita menghormati kekudusan Tuhan, kehadiran Tuhan. Bila ada makanan minuman yang di depan saudara atau handphone yang akan mengganggu jalannya ibadah saudara, boleh disingkirkan dahulu. Kita akan mempersiapkan yang terbaik, tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Dan saya berharap ketika Bapak Ibu sedang beribadah menonton ibadah ini untuk menikmati kebaktian pada hari ini, sekarang ini juga, saya juga berharap Bapak Ibu mempergunakan pakaian yang layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau ada bagi kami. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Dan kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan,
Sembah Dia, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.
Haleluya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di ibadah kami Tuhan, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami sekarang ini juga. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, sungguh Tuhan atas kuasa-Mu Tuhan, atas hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin terus berseru di hadapan-Mu, mengangkat tangan kami Tuhan, menyanyi di hadapan-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Tetapi sebelum itu berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus dulu. Haleluya, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak diagungkan. Haleluya. Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian kita, amin. Haleluya. Kita katakan pujian ini, katakan Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya, amin Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Yang di rumah boleh katakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan atas pujian. Bila Allah hadir, bila Allah hadir tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Serukan, ada kuasa dalam pujian, bila segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Cepat katakan, ada kuasa. Amin Tuhan. Ada kuasa hari ini Tuhan, ada kuasa detik ini juga Tuhan, ketika kami bernyanyi di hadapan-Mu. Haleluya. Jemaat sekali lagi naikkan pujian, dikatakan ada kuasa. Ada kuasa. Bernyanyilah. Haleluya. Ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan duduk, saudaraku kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan terus memuji menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya yang dinanti-nanti. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan dengarkan suara Tuhan. Kita berdoa agar hamba-Nya dijagai, dilindungi ketika memperdengarkan firman Tuhan, dan Tuhan bekerja atas firman-Nya. Dan kita percaya kita adalah orang-orang yang diberkati karena kita mendengarkan firman-Nya, dan kita berdoa agar Tuhan Yesus mampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita akan datangnya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini, hidup ini Tuhan ke dalam tangan-Mu.
hal yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sampai detik ini kami hidup karena kemurahan-Mu, Tuhan. Bukan karena kuat, gagah, kepintaran dan kehebatan kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengandalkan-Mu. Kami boleh percaya kepada-Mu Tuhan, Allah yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu
menjadi doamu. Takkan pernah. Ini menjadi doa kami Tuhan. Ini menjadi keyakinan kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menaikkan pujian, dikatakan takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah atas kami telah siap untuk mendengarkannya. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan belajar dengan tema pengetahuan dan pemeliharaan Tuhan atas kita. Pengetahuan dan pemeliharaan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, sebelum saya melakukan persiapan, saya dengan tidak sengaja melihat ada video yang dikirim di beranda Facebook saya, dan ketika saya membukanya, ternyata itu sangat menginspirasi, ya. Bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan di video tersebut itu mengisahkan bagaimana seorang tentara, ya, seorang tentara di medan perang. Ketika perang berlangsung, teman-temannya ada yang tertembak, ada juga yang berusaha melarikan diri. Dan satu tentara ini tidak bisa melarikan diri. Dia tertinggal di medan perang sendirian. Lalu kemudian dia berusaha menyembunyikan diri, dia merangkak dengan pelan sekali, dan dia melihat ada sebuah gua, ya, ada gua dan pintunya itu ada beberapa, ya. Kemudian dia bersembunyi di dalam gua tersebut. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta pertolongan kepada Tuhan, dan setelah dia berdoa, dia berharap kiranya ada tembok atau ada batu besar yang menutup pintu gua tersebut. Kemudian harapannya tidak terlaksana juga, ya, tidak terwujud. Lama-lama dia mendengar ada langkah tentara musuh semakin mendekat ke arah dia. Lalu dia berdoa lagi kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong dia. Dia memohon pertolongan, perlindungan. Ternyata langkah tentara musuh terus semakin terdengar, semakin jelas, semakin mendekat. Dia mulai putus asa.
Dia mencoba melihat pintu gua. Dia lihat ternyata di sana ada laba-laba yang sedang membangun rumahnya di pintu gua tersebut. Dan dia berkata, aku minta batu yang besar, tapi yang aku temukan hanyalah seekor laba-laba yang sedang membangun rumahnya yang sangat rapuh. Dipukul satu kali saja sudah hancur. Dan itu bukan perlindungan menurut dia. Lalu dia semakin mendengar bagaimana tentara musuh mendekat. Lalu tentara musuh melihat ke pintu masuk dalam gua. Mereka melihat dan keluar nggak ada tentara teman-temannya. Mereka nggak menemukan. Lalu sudah dekat dengan gua di mana dia bersembunyi, dan dia semakin takut. Dia berdoa, Tuhan, bagaimana ini? Kiranya Tuhan mengirimkan batu besar untuk menutup pintu gua tersebut. Tapi ternyata Tuhan tidak melakukan seperti yang dia inginkan. Lalu tentara musuh berbicara di depan gua di mana dia bersembunyi. Tentara musuh berkata, sudah, kita tidak perlu masuk ke gua itu. Karena di gua itu lihat saja ada laba-laba, ada rumah laba-laba. Kalau ada tentara yang bersembunyi dalam gua tersebut, pasti sarang laba-laba tersebut hancur dan tidak ada lagi. Udah, kita pulang saja. Akhirnya tentara musuh pulang, pergi, dan tentara yang sedang bersembunyi, yang sudah berdoa kepada Tuhan tersebut melihat ternyata Tuhan memelihara dia dengan caranya yang ajaib. Tadi dia berdoa meminta agar Tuhan melindungi dia, dan yang dia inginkan adalah Tuhan mengirimkan atau memberikan satu tembok yang tebal dan tidak bisa ditembus, mungkin batu besar. Tapi ternyata tidak seperti itu. Cara Tuhan itu sangat ajaib untuk memelihara kita. Dan dari situ dia bersyukur pemeliharaan Tuhan tidak terduga. Pemeliharaan Tuhan nyata dan bervariasi caranya, di luar pikiran kita, di luar yang kita pikirkan, di luar yang kita rencanakan. Itulah sebabnya dia belajar untuk terus berserah diri kepada Tuhan. Dari situ dia belajar bagaimana dia hanya perlu berdoa, berserah, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dari satu bagian yang terambil dari Matius pasal 10 ayat 29 sampai ayat 31. Saya akan membacakannya buat kita. Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Begini bunyi firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jemaat yang terkasih, perkataan ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan surga, untuk memberitakan kabar baik bagi dunia ini, untuk memberitakan bagaimana orang-orang bisa memperoleh jaminan hidup yang kekal. Dan firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepadanya, ya, berlaku bagi kita, yaitu jemaat-jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia memberi jaminan pemeliharaan kepada murid-muridnya untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada murid-muridnya. Tuhan memberi jaminan pemeliharaan, Tuhan memberi jaminan penyertaan ketika murid-muridnya menjalankan tugas. Memang dari pihak Allah,
Tuhan mengasihi kita tidak berdasarkan kita baik atau tidak. Namun dari pihak manusia kita perlu setia di dalam tugas, kita perlu setia dalam garis Tuhan, di dalam lingkaran yang sudah Tuhan tetapkan, supaya kita bisa memperoleh atau mengalami janji-janji pemeliharaan tersebut. Nah, kita lihat tadi di dalam ayat yang sudah kita bacakan bahwa Tuhan memilih dan mengutus murid-muridnya. Lalu kalau kita baca dari ayat-ayat yang sebelumnya, kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan memanggil dan mengutus murid-muridnya, dia sangat terbuka. Tuhan sangat terbuka. Tuhan memberitahukan bahwa nanti ketika menjalankan tugas ya sebagai murid Kristus pasti akan mengalami penderitaan demi nama Kristus itu sendiri. Inilah yang penting kita terapkan juga ya. Jadi hubungan ketika Tuhan memanggil murid dan mengutus muridnya, Tuhan sangat terbuka. Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi nantinya, apa yang akan dialami oleh murid-muridnya nantinya. Dan kita juga perlu menerapkan hal ini kepada sesama kita. Ketika kita membangun sebuah relasi, kita juga perlu keterbukaan. Apalagi kalau misalnya kita yang masih muda berrelasi dengan pasangannya, memulai relasi, itu perlu keterbukaan. Ya, di dalam hubungan apapun itu perlu keterbukaan. Jadi salah satu hubungan yang baik adalah hubungan yang didasarkan pada keterbukaan dan kejujuran, agar tidak ada kekecewaan nantinya, agar tidak ada rasa tertipu atau merasa dibohongin di kemudian hari. Nah, Kristus sudah tahu apa yang terjadi pada para pengikutnya. Dan demikian juga ketika kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dunia ini pasti akan mengalami masalah dan tantangan-tantangan. Para pengikut Kristus memang ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, murid-muridnya percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, ya, kita juga percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, mengikut Yesus. Kita bebas dari belenggu dosa, tapi tidak bebas dari yang namanya tantangan-tantangan hidup. Selama kita masih di dunia ini, ada saja tantangan, ada saja masalah yang kita hadapi. Mungkin ada penderitaan-penderitaan yang akan kita hadapi. Jadi percaya atau beriman, menjadi Kristen ya, menjadi pengikut Kristus, bebas dari belenggu dosa, tapi belum tentu bebas dari masalah-masalah hidup. Itu yang harus kita terima kenyataan ya. Jadi ketika kita percaya, jangan langsung berkata, saya percaya kepada Yesus, saya bebas dari dosa, belenggu dosa, maka saya bebas dari semua masalah, semua tantangan hidup. Tidak Bapak Ibu. Ya, percaya kepada Kristus bukan berarti kita bebas dari semua tantangan di dunia ini. Selama kita masih di dunia, pasti akan ada masalah-masalah. Ya. Kristus mengutus murid seperti domba di tengah serigala, ya. Mengutus murid seperti domba di tengah serigala, dan kita sebagai anak-anak Allah pun berada pada kondisi yang sama. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang ingin menghancurkan iman kita. Kita adalah umat Allah, kita adalah domba-domba Allah, dan ada banyak serigala-serigala di sekitar kita yang ingin menyerang kita, yang ingin mencabik-cabik kita. Mencabik-cabik bukan mencabik-cabik fisik kita mungkin, tapi mungkin ada juga yang mencabik-cabik fisik kita, tapi lebih kepada menghancurkan iman kita. Bagaimana kita hancur, bagaimana kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jadi ada banyak serigala-serigala yang ingin menghancurkan iman kita. Bagaimana kita jauh dari Tuhan kita. Mungkin itu dari serangan dalam keluarga kita. Ya, serigala menyerang keluarga kita, memakai masalah di dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita pun mungkin, atau melalui kesehatan kita. Ya, ingin semua itu bisa dipakai oleh serigala, oleh iblis untuk menghancurkan kita, untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Kata Tuhan di ayat yang
31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut. Sebab itu janganlah kamu takut. Ya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memelihara kita. Mari kita tetap berdiri teguh, berjalan maju dalam kesetiaan, dalam kebenaran Tuhan. Bukankah, ya, ayat yang ke-29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini perkataan Yesus, ya. Dia berkata bahwa burung kecil, ya, burung pipit itu yang sangat murah diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada seekor dari burung yang sangat mungil itu jatuh ke bumi tanpa kehendak atau di luar kehendak Tuhan. Pemeliharaan Allah secara umum meliputi seluruh makhluk, ya, bahkan yang paling kecil sekalipun seperti burung pipit. Kita lihat burung pipit, ya, dijual 2 ekor baru dapat seduit, ya. Itu artinya hewan mungil ini, ya, tidak berharga. Hewan mungil ini tidak berharga. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 6 dikatakan bahwa harus ada 5 ekor baru dapat seduit, ya. Harus dapat 5 ekor burung pipit ini baru bisa berharga, ada harganya. Jadi artinya apa? Bahwa sebenarnya burung yang mungil ini yang tidak berharga pun diperhatikan oleh Tuhan. Burung pipit mungil dan bahkan dikatakan sangat bodoh dan juga sangat murah. 2 ekor seduit atau dalam bahasa Yunaninya asarion, ya, atau 1/16 dolar. Maaf, dolar kemahalan. Dinar, ya, 1/16. Jadi bayangkan tidak ada harganya burung pipit. Menurut seorang penulis, ya, Bayu Probo, dia berkata bahwa burung pipit ini sebenarnya makanan orang miskin, ya, dan juga hama pengganggu. Atau burung pipit ini juga diabaikan saja, tidak penting, tidak ada yang mau memperhatikan, tidak ada yang mau memelihara, apalagi menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, tidak ada. Jadi sebegitu tidak berharganya burung pipit tersebut. Namun begitu kecil dan mungil dan tidak penting, burung pipit ini tidak luput dari pengetahuan dan pemeliharaan Allah. Tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Allah memberi mereka makan, Allah pelihara. Allah memberi mereka makan, Allah pelihara, dan apa yang terjadi pada burung pipit ini pun terjadi tetap di dalam kehendak Allah. Terjadi di dalam kehendak Allah. Artinya hal sekecil apapun di dunia ini terjadi atas kehendak Allah. Apalagi hal-hal yang terjadi pada anak-anaknya, yaitu kita, ya, yang telah ditebus, ya, yang mana dia mati untuk menebus kita. Dia rela menderita untuk menebus kita. Tentu saja dia pasti akan memelihara kita. Jangankan memelihara, mati, menderita untuk kita saja Tuhan mau. Kemudian di ayat yang masih di dalam Matius 10 ayat yang ke-30 sekarang kita lihat, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bapak Ibu, adakah yang pernah menghitung helai rambut di kepala? Saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang kurang kerjaan, ya, yang mau menghitung berapa helai rambut kita ini, karena tidak ada yang bisa menghitungnya, ya. Tidak ada yang bisa menghitung ada berapa jumlah rambut di kepala kita ini. Dan bukti kepedulian dan ketelitian Allah juga tampak, ya, nampak pada perhatiannya pada helaian rambut kita ini. Burung pipit mungkin termasuk
terlihat besar ya, karena ya seekor burung masih terlihat, tapi helaian rambut di kepala kita itu sangat tipis dan sangat banyak. Satu orang entah berapa jumlah helaian rambut, ditambah dengan begitu banyak orang di dunia ini, tapi Tuhan sangat teliti. Dia tahu, dia bisa hitung helaian rambut kita. Itu artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang teliti, Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang sangat perhatian, Tuhan yang sangat pemelihara. Burung yang mungkin terlihat kecil, tapi ya masih ada bentuknya, masih bisa dipegang, masih bisa dihitung mungkin kalau ada ya, tapi tetap kita tidak bisa menghitung jumlah burung di dunia ini. Tapi terlebih lagi helaian rambut yang sangat tipis, Apakah Bapak Ibu bisa melihat saya memegang satu helai rambut yang ini sekarang? Tentu saja mungkin terlihat tapi sangat samar karena sangat tipis. Tapi helaian rambut yang sangat tipis pun dan jumlahnya banyak, Tuhan tahu. Itulah pengetahuan Allah dan Dia hitung. Satu kepala mungkin memang memiliki banyak sekali helaian rambut. Tidak ada yang sanggup menghitung helaian rambut. Tidak ada juga yang mau menghitung. Kalau Bapak Ibu digaji misalnya, coba hitung helaian rambut, ya mungkin Bapak Ibu akan menolak pekerjaan seperti itu. Hal menghitung rambut pun adalah hal yang sia-sia, hal yang tidak penting. Dan hal yang dianggap tidak penting oleh manusia, yaitu menghitung rambut, Tuhan lakukan. Dia berkata di dalam ayat 30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan tahu semuanya, walaupun helaiannya sangat tipis, tapi Tuhan tahu. Bagi manusia tidak penting, tapi Tuhan bisa melakukannya, Tuhan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena Dia memberi perhatian sepenuhnya pada apa yang sudah diciptakannya. Apalagi anak-anaknya, apalagi kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang sangat mahal. Ya. Tuhan memberi tanda, ya Tuhan menandai helaian rambut kita, apalagi kita, jiwa-jiwa yang sangat berharga. Dia tidak akan membiarkan kita. Wow. Kita mungkin sekarang berkata, wow, Tuhan sangat luar biasa. Betul, Tuhan sangat luar biasa. Burung pipit Dia pelihara, rambut di kepala kita Dia tandai dan terhitung semua oleh Tuhan. Apalagi jiwa-jiwa yang kepadanya Ia telah merelakan nyawanya. Dia jauh lebih memperhatikan, Dia jauh lebih memelihara. Kita jauh lebih penting dari burung pipit. Kita jauh lebih penting dari helaian rambut. Tuhan memelihara burung pipit yang tidak berharga di mata manusia. Tuhan menandai helaian rambut di kepala manusia, terlebih kita. Jemaat yang terkasih, teruslah setia mempraktikkan firman Tuhan, sekalipun ada serigala-serigala yang menyerang imanmu. Entah itu melalui keluarga, entah itu melalui sakit penyakit, entah itu melalui perekonomian keluarga. Mari kita tetap setia dalam iman yang teguh bahwa Allah memelihara anak-anaknya walaupun berat. Ingat, Tuhan memelihara kita dalam kondisi yang sangat rapuh pun Tuhan tetap memelihara kita. Kenapa? Karena kita adalah jiwa-jiwa yang berharga, orang-orang yang sangat berharga. Kalau burung pipit dipelihara, apalagi kita. Jangan takut pada hal yang dapat memisahkan nyawa dari raga. Tidak perlu takut. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut pada hal yang dapat memisahkan jiwa dan raga. Kenapa? Karena jiwa kita, nyawa kita, roh kita terselamatkan di dalam Kristus. Tetaplah pertahankan agar roh kita tetap terhubung kepada Allah, sekalipun ada hal-hal yang berusaha memisahkan kita daripada Tuhan.
Tetaplah setia di jalan Tuhan. Masakah Tuhan membiarkan orang-orang, ya, kita harus percaya bahwa masakah Tuhan membiarkan orang-orang yang kepadanya ia telah menderita dan mati? Gak mungkin. Masa penderitaan dan kematiannya sia-sia? Gak mungkin. Kita harus percaya, gak mungkin Tuhan menyia-nyiakan saya, gak mungkin Tuhan mengabaikan saya. Tuhan pasti memelihara saya. Kenapa? Karena Tuhan rela mati, Tuhan rela menderita demi saya. Pasti Dia juga akan memelihara saya. Tuhan tidak mungkin menyia-nyiakan kita yang telah menerima penebusan dalam darahnya. Jangankan memelihara, mati untuk membela kita saja Tuhan mau kok. Jadi yang kita perlu apa? Kita kembali pada kisah tentara tadi. Yang perlu kita lakukan adalah berserah. Ya, kita berserah kepada Tuhan. Dan juga tetap menjalankan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita tetap melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, Tuhan berkata, pergilah, walaupun ada banyak tantangan, penderitaan, walaupun ada banyak serigala-serigala yang ingin menyerang, tetap jalankan tugasmu. Aku akan memeliharamu. Aku akan setia memeliharamu. Kita juga, Tuhan berfirman kepada kita saat ini, tetaplah setia dalam imanmu, jalankan tugasmu untuk menyenangkan Tuhan dan juga untuk memberitakan firman kepada orang-orang di luar sana. Ingat, aku akan memeliharamu. Kalaupun ada yang berhasil memisahkan jiwa kita dari raga kita, itu juga terjadi tidak di luar kehendak Tuhan. Dan ingat, kalaupun itu terjadi, roh kita ada di dalam genggaman Tuhan dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan takut, tidak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini sebenarnya. Kita hanya perlu iman yang kuat. Kita hanya perlu berserah kepada Tuhan. Burung pipit Dia pelihara, helaian rambut Dia tandai, apalagi kita yang oleh kita Dia rela mati. Semoga firman ini semakin menguatkan iman kita, menambah kesetiaan kita kepada Allah, dan juga membawa kita pada ketaatan untuk terus melakukan firman-Nya dari waktu ke waktu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau terus mengingatkan kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia memelihara kami, yang selalu ada, yang selalu menyertai dan memelihara kami. Tuhan, tolong kami, kuatkan iman kami, supaya ketika kami menghadapi tantangan dalam hidup ini, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak meninggalkan Engkau, kami tetap bersandar pada pertolongan Tuhan. Karena kami percaya adalah Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia memelihara kami. Kalau Tuhan saja mau mati untuk kami, kami percaya bahwa Tuhan juga pasti mau memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya, sungguh hari yang luar biasa. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang luar biasa ini. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Suci dan kuduskan persembahan kami agar layak dan berkenan di hadapan-Mu, dan juga untuk digunakan sebagai memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita akan memberikan perhatian sejenak untuk beberapa hal yang akan kita lakukan pada minggu-minggu ke depan. Yang pertama, diingatkan bahwa pada hari Selasa kita akan bertemu di media Zoom lagi, ada persekutuan, diharapkan untuk semua keluarga-keluarga, untuk semua jemaat untuk bisa bergabung di dalam persekutuan melalui media Zoom pada hari Selasa jam 7 malam, dan dilanjutkan pada hari Jumat dalam persekutuan doa malam anugerah. Kita akan bertemu lagi. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kita kerinduan sehingga kita setia di dalam bersekutu kepada Tuhan. Dan diingatkan bahwa untuk KAA, kebaktian Komisi Anak-anak, akan dimulai pada minggu pertama bulan Februari. Jadi mohon untuk mempersiapkan anak-anaknya, mengingatkan dan juga terus mendukung anaknya untuk bisa mengikuti ibadah dalam Komisi Anak-anak, supaya dari kecil mereka sudah mengenal Tuhan, mereka belajar untuk setia sampai besar. Bahkan sampai waktunya Tuhan memanggil, mereka tetap setia kepada Tuhan. Pada sebab itu diharapkan dukungan dari orang tua untuk bisa terus mendorong anak-anaknya mengikuti kebaktian Komisi Anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan kami ada hingga saat ini. Tuhan, kami kembali menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu yang bisa, yang mampu menjawab setiap doa kami, dan yang tahu keadaan kami, yang mengasihi kami dari apapun, dari siapapun, hanyalah Tuhan. Itulah sebabnya kami datang pada saat ini membawa permohonan kami. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati gereja kami, hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani, para majelis dan juga seluruh pelayan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati, menambah-nambahkan hikmat kepada mereka, kesetiaan, sukacita di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka kekompakan dan kesehatian Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan terus dipermuliakan, nama Tuhan terus dikumandangkan, dan juga seluruh jemaat-Mu boleh terberkati melalui pelayanan hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga umat-Mu di Jatinegara ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjadi kepala di dalam setiap rumah tangga yang ada. Engkau yang memimpin keluarga yang ada Tuhan, sehingga di dalam keluarga mereka boleh ada dan nyata kasih Tuhan, dan mereka saling mengasihi di dalam satu keluarga ya Tuhan. Mereka saling mengerti, saling mendukung, saling membangun, terlebih saling mendukung di dalam iman kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan jemaat-Mu. Biar Tuhan juga yang boleh memberkati, Engkau yang mengulurkan tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, dan membukakan berkat-berkat-Mu kepada mereka melalui pekerjaan, sehingga melalui pekerjaan mereka ya Tuhan, mereka bisa menafkahi seluruh keluarga mereka ya Tuhan. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, remaja, pemuda di gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati mereka. Engkau yang boleh memimpin langkah mereka ya Tuhan di masa muda mereka. Engkau yang terus menjadi pemimpin bagi mereka, sehingga setiap langkah mereka, sehingga kehidupan mereka boleh berpedoman pada firman-Mu ya Tuhan. Mereka tetap berpegang pada kebenaran-Mu. Mereka tetap di jalan kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih kecil ya Tuhan. Biar Tuhan juga yang boleh memberkati mereka. Biarlah mereka meneladani iman orang tua mereka ya Tuhan, di mana orang tua mereka percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka terus menjadi anak-anak yang belajar takut taat akan Tuhan. Mereka belajar mengenal Engkau dari kecil ya Tuhan, dan mereka belajar setia menyembah Engkau. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua yang sudah lanjut usia, mereka yang sedang lemah fisik, yang terbaring atau di dalam proses pemulihan sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh menjamah. Biarlah di tengah-tengah kelemahan fisik yang ada, mereka tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap
berpegang teguh kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap mengandalkan Engkau di dalam kelemahan fisik mereka, dan biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Jakarta, kota di mana kami tinggal saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kota kami. Engkau memberkati para pemimpin kota ini ya Tuhan, supaya mereka memimpin dengan bijak, memimpin dengan benar ya Tuhan, sehingga kota Jakarta ini ya Tuhan boleh menjadi kota yang terberkati, dan orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan boleh melihat kuasa Tuhan nyata, boleh melihat pemeliharaan Tuhan nyata, sehingga dengan demikian mereka pun boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua menteri dan orang-orang yang terlibat di dalam kepemimpinan bangsa kami ini. Kami serahkan sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka bijaksana, hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan bijaksana yang daripada Tuhan, memimpin dengan penuh kasih dan mementingkan kepentingan bersama ya Tuhan. Mampukan mereka untuk bisa memberikan solusi yang benar, solusi yang tepat ya Tuhan, untuk setiap permasalahan yang sedang terjadi. Engkau juga mampukan mereka untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat, sehingga semuanya Tuhan boleh mendatangkan kesejahteraan bagi kami semua bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati anak-anak Tuhan yang sedang duduk dalam pemerintahan pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau tetap menolong, melindungi mereka, dan Engkau memakai mereka Tuhan menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, di mana mereka ada dan bertugas pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jemaat yang terkasih, kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi, menaikkan pergumulan secara pribadi di hadapan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan peduli akan pergumulan kita. Bapa di dalam surga, inilah kerinduan hati seluruh jemaat-Mu. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tahu apa yang kami perlukan. Kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia memelihara kami. Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Kami percaya akan hal itu. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan mari kita berdiri bersama. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, diangkat, haleluya. Datanglah
Biar hanya namamu ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.